Di sini ada kejutan dari Bang Iwan Fals ya, yaitu ketika Bang Iwan Fals di sini mendatangi di pameran yaitu karya-karya dari Butet Kertarejasa di sini. Wah, sangat wow sekali lah pokoknya. Pada waktu lalu Ibu Mega bahkan juga ya setidaknya datanglah di pameran Butet Kertarejasa di sini. Nah, di sini bahkan ada yang unik ya kalau kita lihat, yaitu ada sebuah patung yaitu kedua tangannya di pinggang dan bahkan juga ya setidaknya mendongakkan kepala, dan di situ terlihat ada hidung yang panjang. Nah, di sini bahkan juga ya banyak yang terkaget-kaget yaitu ketika ada patung yang seperti ini. Nah, bahkan juga yaitu Iwan Fals di sini bahkan berfoto dengan patung tersebut. Nah, di sini juga cukup mengejutkan sekali ya, yaitu dari komentar-komentar netizen-netizen di sini. Entah di sini maksudnya juga apa, tetapi netizen-netizen di sini menganggap yaitu foto dari Bang Iwan Fals di sini adalah ya bentuk sindiran dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya komentarnya seperti apa. Nah, di sini kan terlihat ya, di sini Iwan Fals yaitu mendatangi pameran tunggal di Galeri Nasional. Nah, dari sini dikomentari oleh Eka Sugi yang menghina ya, yang kemarin kalah mah baru bisa move on. Kasihan banget ya, hehe, 2 periode nggak ada suara, giliran sekarang baru berisik. Tahun 2024 aneh masih ingat 2 orang di atas ikut mendukung si Anu, hade. Kemana aja om? Ya memang kalau kita lihat pada waktu lalu ya, memang biasa-biasa saja ya di pemerintahan Presiden Joko Widodo misalkan. Biasa-biasa saja, memang baru menjelang purna tugas di sini, tepatnya pada Pilpres 2024. Di situ manuver-manuver sangat mengejutkan sekali dan bahkan juga terlihat kentara sekali. Tontonan tersebut diperlihatkan. Jadi menurut saya sangat wajar sekali kalau Bang Iwan Fals di sini akhirnya ya setidaknya juga bermanuver lah setidaknya. Bahkan juga dari foto di sini menunjukkan terlihatlah patung tersebut menggambarkan seseorang yang sombong dan bahkan juga mendongakkan kepala dan bahkan juga memiliki hidung yang panjang. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya Bang Iwan Fals memang menegaskan yaitu netral pada Pilpres 2024. Menurut saya sangat keren sekali menurut saya. Jadi di sini ketika mengkritik ya, Bang Iwan Fals di sini yaitu benar-benar mengkritik. Jadi tidak condong ke capres lainnya, menurut saya tidak condong ke partai manapun, karena pada Pilpres 2024 saja bahkan menegaskan yaitu netral. Tetapi di sini ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Di sini manajemen Iwan Fals menegaskan bahwa musisi legendaris tersebut netral dalam Pilpres dan Pemilu 2024 dengan tidak terkait ataupun terikat dengan partai maupun pasangan calon manapun. Hal itu diungkap dalam pernyataan resmi yang diunggah di media sosial pada Rabu 7 Februari atas nama Tiga Rambu selaku manajemen Iwan Fals. Tiga Rambu sebagai manajemen Iwan Fals yang memberitahukan bahwa sampai saat ini Iwan Fals tetap memegang prinsip kenetralan sehubungan dengan pesta demokrasi pemilu 2024. Iwan Fals tidak terkait dan tidak terikat dengan partai politik maupun pasangan calon paslon manapun, kata mereka. Pertunjukan Iwan Fals yang selalu menitik beratkan secara tertulis dalam kontrak kerja sama untuk tidak berkaitan atau tidak digunakan untuk kebutuhan politik, termasuk untuk kepentingan kampanye, kata Tiga Rambu. Kalau di sini sih saya sangat mengapresiasi ya, yaitu Iwan Fals juga tetap konsisten, juga tetap menjaga komitmennya yaitu untuk netral, yaitu pada pilpres, pada pilkada dan juga tidak terikat suatu partai politik manapun dan juga tidak menitik beratkan yaitu pada capres manapun. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, di sini menurut saya juga ya setidaknya bentuk kritikan lah, yaitu di sini, yaitu ketika Iwan Fals ya setidaknya mejeng berfoto yaitu dengan mengikat pinggang di sini. Menurut saya juga termasuk ya sindiran secara halus lah. Dari sini kita lihat lagi ya komentar-komentarnya. Dalam hal ini saya nggak setuju dengan Anda Bang Epic, hidung panjang tapi tak punya daya cium. Salut Bang, tak surut-surutnya berdiri tegap di belakang rakyat yang ditindas walau sampai usia senja. Di sini Loe, kalau lihat gestur patung itu sepertinya dia bilang kalau bisa ngalahin gua hebat. Ya, kayaknya bener. Di sini pada waktu lalu juga dari Andi Wijayanto ya. Nah, di sini bahkan juga dari ya Andi Wijayanto, Jokowi katakan kalian hebat bisa kalahkan saya. Di sini bahkan juga langsung dikomentari oleh Istana ya, tidak benar.
Yaitu pada waktu lalu diketahui di situ Andi Wijayanto berbicara soal pertemuan dengan Jokowi dalam Political Show podcast CNN Indonesia. Di sini Andi mengungkap dirinya bertemu Jokowi 2 hari sebelum deklarasi Gibran sebagai cawapres. Dan di sini Pratikno membantah adanya pertemuan ini karena menurut Pratikno saat itu Jokowi sedang berada di Arab Saudi. Dalam pertemuan itu Andi mengungkap 3 hal yang dikatakan Jokowi, yakni terkait keyakinan Prabowo akan menang Pilpres, kemudian PSI dipastikan akan masuk parlemen, dan suara PDI yang diyakini akan turun. Nah, dari sini yaitu ternyata benar PDIP juga diyakini turun, tetapi juga tetap menjadi yang nomor 1. Di sini PSI akan masuk parlemen ternyata tidak, yaitu PSI masih berada di 2, berapa alias di situ tidak masuk di parlemen. Di sini Pak Presiden Pratikno menyebut Jokowi selalu bersikap rendah hati dan penyabar. Dia lantas menyerahkan pandangan soal Jokowi ke masyarakat. Pratikno yakin masyarakat pun bisa menilai positif terkait Jokowi. Pak Presiden itu orangnya rendah hati, ya seperti itulah. Di sini Andi Wijayanto saat ini merupakan deputi politik 5.0 tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Dulu dia pernah menjadi lembaga petahana, ya seperti itulah. Di sini kira-kira Jokowi mengatakan Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi, ya seperti itulah. Jadi memang di sini ya seolah-olah dari foto di sini ya seperti itulah, kamu hebat bisa mengalahkan saya. Apakah itu adalah foto dari tokoh tertentu? Ya memang di sini tidak ada mirip-miripnya ya dengan tokoh politik manapun. Di sini hanya ya setidaknya sindiran-sindiran kepada ya setidaknya tokoh politik yang sangat sombong dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya di situ saja, bahkan di Viva Jabar di sini Jokowi sindir Andi Wijayanto. Kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Ya memang sih, apalagi juga orang nomor 1 di Indonesia ya, pasti juga ya akan sangat bisa sekali melakukan apapun, ya kurang lebih seperti itu. Ya tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat.